Halo guys, selamat datang kembali di channel MJ Visuam. Di video kali ini saya akan berbagi cara membuat tanaman hias akuarium menggunakan bahan-bahan seadanya yang mudah ditemukan di sekitar rumah kita ya guys. Jadi buat kalian yang ingin mempercantik akuarium tetapi belum punya budget untuk membeli tanaman hias yang mahal, video ini bisa menjadi solusi yang menarik. Untuk bahan yang pertama di sini ada lem perekat ya guys, terserah kalian mau menggunakan merek apa saja, terserah. Kemudian yang kedua kita menggunakan alat potong dahan atau ranting yang biasanya digunakan orang-orang untuk membuat atau mempercantik bonsai. Dan yang ketiga kita gunakan cutter, diusahakan yang baru ya atau yang masih tajam. Ini cutter saya peninggalan zaman Majapahit guys. Dan untuk bahan yang ketiga di sini ada ranting kayu guys. Nggak tahu ini kayu apa karena saya nemu di pantai pas waktu jalan-jalan. Saya ambil saja dan hari ini nyatanya bisa dibuat untuk kerajinan ya guys. Kemudian untuk bahan yang selanjutnya yaitu putung rokok guys. Kita ambil putung rokok, di jalan banyak sekali guys. Kita gunakan saja untuk bahan membuat tanaman akuarium, hiasan akuarium ya guys. Kita nanti ambil busanya saja. Sebenarnya bisa saja menggunakan kapas yang masih baru ya guys, tapi nanti beli lagi ada budget lagi. Nah, kita mending manfaatkan saja barang-barang yang sudah tidak terpakai. Dan bahan yang selanjutnya yaitu tanaman plastik guys, tanaman hias plastik. Saya beli di toko oren ini, harganya 25.000, isinya kurang lebih 100 piece, jadi murah sekali guys. Kita beli 100 piece bisa digunakan untuk beberapa macam model tumbuhan hias akuarium. Untuk teman-teman yang tidak bisa beli di toko online, biasanya di toko-toko offline juga banyak guys. Biasanya di toko-toko akuarium juga ada. Nah, untuk cara pembuatannya, pertama-tama kita potong ujung-ujung kayunya guys, biar rata. Nanti agar memudahkan pengeleman saat kita mengelem tanaman plastiknya tadi guys. Sebenarnya ndak rata juga ndak apa-apa guys, cuman ini saya buat rata agar nanti pengelemannya mudah ya guys. Nanti setelah dipotong-potong kita rapikan lagi dengan cutter. Untuk pemotongan dan pembuatannya terserah kalian ya guys, sesuai imajinasi kalian. Nggak usah bingung, nggak usah ragu, pokoknya potong atau bikin sesuai imajinasi kalian saja. Setelah kita potong-potong menggunakan pemotong bonsai tadi, kita ratakan kembali dengan cutter ya guys. Kita ratakan, rapikan biar terlihat lebih menarik. Kalau kalian nggak mau diratakan atau dirapikan juga nggak apa-apa, itu sesuai selera kalian saja guys. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke proses pengeliman di batu ya guys. Untuk teman-teman semua bebas menggunakan batu apapun. Di sini saya menggunakan batu lava rock. Untuk teman-teman di rumah, saat pengeleman diusahakan sabar ya, karena biasanya pengeleman pertama antara batu dan kayu itu agak lama. Jadi sabar saja. Dan untuk proses pengelemannya kita atur saja sesuai model yang kita inginkan ya guys. Untuk tip dari saya saat pengeleman kayu dengan batu, pertama kita tempelkan dulu kapas bekas putung rokok dulu ke batu guys. Kalau sudah menempel baru kita tempelkan lagi antara batu dengan ranting kayu tadi guys, jadi lebih mudah.
setelah kayu dengan batunya menempel, kita usahakan tambah lagi guys kapasnya. Kita masukkan ke sela-sela antara batu dengan kayu, dan kita juga tambahkan lem ya guys, agar kuat merekat, tahan lama, agar nanti saat dimasukkan ke akuarium, tumbuhan plastik akuariumnya ini tidak cepat lepas guys. Pokoknya kalau sudah menempel, kita tambahkan lagi lemnya biar lebih lengket dan lebih kencang merekatnya. Saya mohon maaf ya guys, tadi di awal saya lupa untuk menyebutkan peralatannya. Di sini ada pinset guys, agar untuk mempermudah membantu kita saat pengeleman, jadi tangan kita aman dari lem. Nah, setelah selesai kita mengelem antara kayu dengan batu tadi, selanjutnya kita siapkan kreweng guys. Kreweng, atau kalau di tempat saya itu pecahan genteng, itu namanya kreweng. Sebenarnya ndak usah pakai kreweng juga nggak apa-apa guys, pakai batu bata, pecahan batu bata, atau pasir-pasir di depan halaman rumah kalian. Kebetulan di sini saya pakai kreweng karena banyak guys di tempat saya pecahan-pecahan genteng itu. Untuk pecahan gentengnya kita tumbuk sampai halus ya guys. Nanti fungsinya itu untuk menutupi bekas-bekas lem atau bekas-bekas putung rokok, kapas putung rokok yang tadi sudah digunakan untuk proses pengeliman. Sebelum kita taburkan bubuk-bubuk pecahan genteng tadi, kita lem dulu area yang mau ditaburi bubuk-bubuk pecahan genteng ya guys, agar melekat. Nanti setelah ditaburi kita kasih lem lagi biar lebih kuat lagi.
Nah, ini penampakannya saat sudah selesai ya guys. Ini sudah saya taburi semua bekas-bekas tempelan kapas dari puntung rokok. Diusahakan yang merata guys. Dan untuk yang selanjutnya yaitu pemasangan hiasan tanaman plastik ke tangkai-tangkai kayu tadi guys. Ini proses yang menurut saya lumayan susah. Sebelum daun-daun tanaman hias plastik kita pasang, kita tempelkan dulu antara kapas puntung rokok dengan tangkai kayu ya guys, supaya lebih mudah. Setelah kapasnya melekat di tangkai, baru selanjutnya kita pasang tanaman plastik guys. Untuk proses pengelemannya itu harus sabar ya guys. Semakin banyak kita tanaman hias yang mau ditempelkan, semakin lama juga guys, karena proses penempelannya itu lumayan sulit. Kita harus menunggu reaksi dari lem dan juga kapasnya, jadi agak lama guys.
Setelah proses pengeleman tanaman plastik pada tangkai selesai semua, kita usahakan ulangi lagi ya guys pengelemannya agar lebih kuat. Nah, ini penampakan saat sudah jadi guys. Dengan sedikit kreativitas, bahan-bahan sederhana yang mungkin dianggap tidak berguna bisa berubah menjadi dekorasi akuarium yang menarik guys. Selain menghemat pengeluaran, membuat dekorasi sendiri juga memberikan kepuasan tersendiri karena hasilnya benar-benar buatan tangan kita. Walau dengan bahan seadanya seperti pinset, lem, kapas putung rokok, bunga plastik, gunting bonsai, cutter, dan juga kreweng atau pecahan genteng, kita bisa menghasilkan karya seperti ini ya guys. Kalau teman-teman misal punya ide lain menggunakan bahan seadanya, tuliskan di kolom komentar saja ya guys. Siapa tahu ide kalian bisa menjadi inspirasi untuk video saya berikutnya. Mudah-mudahan tutorial hari ini bermanfaat ya guys, dan mudah-mudahan kalian bisa mencoba di rumah. Dan jangan lupa dukung terus channel Facebook dan YouTube MJ Fish Farm. Terima kasih.